Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Kalakdam dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 201000215. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem hukum di dunia untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah perbandingan hukum pidana. Dari pengertiannya, menurut J.H. Merriman, bahwa yang disebut dengan sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Lalu menurut Prof. Subekti berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu alasan-alasan yang mempengaruhi sistem hukum biasanya satu, latar belakang sejarah dan pembangunan hukumnya, lalu karakteristik khas dari cara berpikirnya, lalu peranata yang berbeda, lalu jenis-jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunanya, yang kelima ideologinya. Lalu kita langsung masuk saja ke yang pertama, jenis sistem hukum yang pertama, yaitu Eropa kontinental atau biasa dikenal dengan civil law system. Nah, sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi yang disebut dengan civil law. Nah, ciri dari sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Disebut juga sistem hukum kodifikasi atau codified law. Kodifikasi hukum merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada artinya kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum ini telah dipraktikkan di beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, Turki, dan beberapa negara Arab, lalu ada Afrika Utara dan Madagaskar. Nah, selanjutnya jenis sistem yang kedua yaitu Anglo-Saxon atau Common Law System. Nah, sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam civil law system. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan dari masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan atau judicial presiden, sehingga disebut case law. Kebiasaan dan hukum tertulis juga diakui karena sama-sama berasal dari putusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Beberapa negara penganut Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lain. Nah, yang menjadi perbedaan paling spesifik antara common law system dan civil law terletak pada sumber hukum positifnya, yakni dalam common law sistem sumber utamanya adalah putusan hakim atau judge-made law, lalu sedangkan dalam civil law sistem sumber hukumnya merupakan perundang-undangan. Nah, lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu sistem hukum Islam. Nah, sistem hukum Islam ini berdasarkan dari sunnah. Hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental atau Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, usul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Suci agama Islam yaitu Al-Quran dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu lanjut ke sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis ini adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini berorientasi sosialis, yakni meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya, sehingga pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Nah, dengan kata lain, tidak ada sumber hukum yang resmi, melainkan hukum adalah penguasa negara dan hukum membela rakyat proletar atau masyarakat kelas sosial rendah. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Nah,
beberapa negara yang menerapkan sistem hukum ini yaitu Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara bekas-bekas jajahan dari Rusia atau Uni Soviet. Lalu yang selanjutnya adalah sistem hukum adat. Nah, sistem hukum adat ini berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan banyak negara lainnya. Di Indonesia asal mula istilah hukum adat adalah istilah dari adat reh yang dikemukakan oleh Snouk Hugronje. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak dari nenek moyangnya. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Nah, karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah untuk menyesuaikan diri. Nah, yang terakhir adalah sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East Law. Nah, ciri utama dari Far East Law sendiri adalah menekankan harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini, masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non-hukum. Lalu, sistem hukum Asia Timur Jauh dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, karena mungkin saya masih harus belajar lebih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.